Bab 361, Pengaruh. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah mendengar pertanyaan Minos, keduanya saling berpandangan sejenak hingga Elena memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Saya tidak yakin dengan keluarga saya, tapi saya yakin kami tidak akan terlibat. Meskipun merupakan kekuatan bangsawan terkemuka di Pulau Batu, keluarga Nil pada akhirnya hanyalah sebuah organisasi pandai besi. Oleh karena itu, mereka umumnya tidak terlibat dalam situasi seperti ini karena mereka sudah mengkhususkan diri pada bidang yang banyak permintaan. Sebagian besar barang yang dibutuhkan untuk menghasilkan artefak spiritual yang dibuat oleh pandai besi ada di Pulau Batu, jadi organisasi pandai besi tidak perlu mengimpor sumber daya. Akibatnya, kekuatan dengan keunggulan seperti itu tidak akan mendapat masalah, bertaruh pada calon raja. Saya mengerti, itu bagus. Bagaimana dengan keluarga Nash? Minos bertanya sambil menoleh ke Ellen. Dia kemudian menjawab, saya tidak yakin, karena saya berangkat untuk melakukan perjalanan ini tepat setelah berita ini sampai ke Pulau Batu. Sebelumnya, kami belum pernah mendekati satupun pangeran karena masih ada waktu bertahun-tahun hingga situasi seperti ini bisa terjadi. Tentu saja, bahkan orang-orang berbakat dan menjanjikan pun bisa gagal dan mati, seperti dua pemuda jenius dari keluarga Chambers yang dibunuh oleh Minos, Leroy dan Kevin. Oleh karena itu, karena kemungkinan salah satu pesaing yang menduduki posisi ahli waris akan meninggal sebelum kompetisi dimulai, banyak negara yang memilih untuk tetap netral. Bahkan para peramal pun mengalami kesulitan dalam memprediksi nasib, dan tidak ada kekuatan besar yang berani bertaruh terlalu cepat. Organisasi-organisasi ini telah bangkit setelah melalui banyak waktu dan upaya, sehingga para pemimpin mereka secara alami lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan penting tersebut. Menderita balas dendam seorang raja, atau kehilangan ruang dalam suatu kerajaan karena antagonisme raja, bukanlah sesuatu yang sederhana. Dan kekuatan pedagang seperti keluarga Nash dan Miller tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Dan bahkan jika organisasi-organisasi regional seperti keluarga-keluarga ini tidak bergantung pada satu negara saja, hal ini akan menjadi pukulan telak. Lagi pula, dalam situasi di mana satu kekuatan kehilangan pasar, kekuatan lain, mungkin pesaing, dapat menggunakan kerugian tersebut untuk membuat potensi persaingan menjadi tidak seimbang. Dan dalam beberapa abad, satu pihak bisa melampaui pihak lainnya. Tetapi mengingat konteks saat ini, bertaruh pada pangeran termuda, Charles Walker, sepertinya yang paling mungkin. Dia adalah pangeran paling berbakat dari ketiga pangeran, dan dia sudah memiliki hubungan baik dengan keluarga bangsawan di Kerajaan Ombak. Petik 2. Belum lagi sebagian besar tetua keluarga kerajaan menyetujuinya. Ellen berkomentar ketika dia melihat wajah Minos yang tanpa ekspresi. Stuart muda kemudian berkata, begitu, pemikiranmu masuk akal. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin tahu bagaimana pengaruhku dalam keluargamu. Pengaruhmu? Ellen bertanya dengan heran. Dia tidak mengerti perubahan topik pembicaraan yang tiba-tiba. Pengaruhmu luar biasa. Kenapa? Baguslah. Intinya, akan lebih baik bagi Dataran Hitam jika Charles Walker tidak menjadi Raja Kerajaan Ombak. Dia menjawab dengan serius. Minos mengetahui persaingan Charles Walker dengan Peter dan tipe kepribadian sang pangeran. Karena itu, wajar jika orang ini mencoba membuat masalah di Dataran Hitam di masa depan jika dia mengetahui Peter ada di sini. Beberapa orang bisa kehilangan semua alasan ketika subjeknya melibatkan wanita, dan ini adalah kasus Charles. Tapi Minos tidak punya niat untuk memusuhi pangeran ketiga Kerajaan Ombak. Yang dia inginkan hanyalah sekutunya, bukan mendukung musuh potensial. Mengenai mengapa dia bersedia melawan calon raja untuk Peter, itu ada hubungannya dengan pentingnya penguasa Dataran Hitam menempatkan bawahannya. Tentara tidak dapat menarik banyak penggarap dengan bakat hitam mengingat situasi Dataran Hitam. Oleh karena itu, setiap prajurit dengan bakat seperti itu dianggap sangat penting, bahkan misi penyelamatan pun dilakukan. Tapi tidak hanya itu, membuat musuh mereka gemetar dengan reputasi pendendam, tidak masuk akal bagi Minos, tentara untuk tidak melindungi tentaranya. Terlebih lagi, pemuda ini telah menerima Peter ke dalam organisasinya dan mengetahui tentang masa lalu prajurit tersebut. Dalam hal ini, tidak ada alasan bagi calon pemberontak seperti Minos untuk tidak mau melindungi dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti melawan calon raja. Apakah kamu memiliki sesuatu yang menentang pangeran ketiga? Elena bertanya dengan heran. Tentu saja,
dia tidak menyangka Minos mau terlibat dalam hal ini. Tidak juga, tapi kita tidak akan cocok. Dalam hal ini, akan lebih baik bagi semua orang jika keluarga Nash tidak mendukungnya. Minos berkata sambil menatap Ellen, menunggu jawabannya. Saya mengerti. Saya akan melaporkan hal ini kepada ayah saya dan melihat apa yang akan dilakukan. Tapi saya rasa tidak akan ada masalah. Dia segera menjawab, sekalipun Minos dan Kota Kering masih belum bisa dianggap sebagai mitra bisnis utama keluarga Nash, hal itu tentu mempunyai potensi untuk menjadi mitra bisnis utama. Dengan luasnya lahan yang tersedia untuk ditanami dan permintaan barang yang banyak, dataran hitam bisa menjadi titik balik kawasan ini. Terlebih lagi, selama keluarga Nash tidak mendukung siapapun, bahkan jika Charles mendapatkan tahta, kekuatan di belakang Ellen tetap tidak akan dianggap tidak puas. Menurut Ellen, selama mereka tidak diharuskan untuk mendukung seseorang secara spesifik, kemungkinan besar pemimpin keluarga mereka akan menerima saran Minos. Akhirnya, setelah berbincang lebih lama tentang kerajaan ombak, rombongan menyelesaikan sarapan mereka. Dengan itu, Abi dan Eda menuju ke markas, di mana mereka harus memulai aktivitas sehari-hari sebagai prajurit tentara setempat. Di sisi lain, Dilian pergi untuk menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan kota, pekerjaan paginya. Adapun Minos dan dua remaja putri dari Pulau Batu, ketiganya pergi ke kantornya di bagian resmi rumah pemerintah setempat. Penguasa muda itu ingin berbicara dengan mereka berdua tentang situasi di Pulau Batu, dan setelah itu, dia masih harus melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai pemimpin kota. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka bertiga untuk berbicara di kediamannya, tempat yang agak informal. Setelah tiba di kantor Stuart muda dan menyapa sekretaris Mia dengan cepat, ketiganya sudah nyaman berada di tempat itu. Kedua pemuda pirang itu duduk di dua kursi yang menghadap meja Minos, di mana mereka bisa melihat sebagian jalan melalui dinding kaca di belakangnya. Dan setelah duduk di kursi berlengannya, Minos akhirnya mulai membicarakan urusan bisnisnya di tanah air Ellen. Lalu, menurutku kamu pasti menghadapi tekanan tertentu dari kekuatan lain di Pulau Batu, kan? Dia bertanya sambil tersenyum. Minos sudah menebak kenapa Ellen datang ke Kota Kering ketika dia melihatnya duduk di ruang makannya. Dia sudah mengetahui potensi bisnisnya dan mungkin kekuatan Pulau Batu lainnya akan segera menemukannya. Dan tidak heran dia memilih negara bagian itu untuk mulai menjual barang-barangnya. Lagi pula, meski mereka mengetahui benda misterius ini pada saat pemuda ini masih lemah, apa yang bisa mereka lakukan? Mungkin perlu beberapa tahun bagi mereka untuk menemukan asal-muasal barang tersebut. Lagi pula, mereka tidak akan pernah menduga dataran hitam yang miskin menghasilkan sumber daya sebesar itu. Mereka kemungkinan besar akan menemukan pangkalan angkatan laut tentara. Namun, lokasi tersebut paling banter dianggap sebagai pos transisi. Dan hal seperti itu tersebar luas. Contohnya, kota maritim itu sendiri adalah sesuatu seperti itu. Akhirnya, bahkan jika mereka mengetahui tentang dataran hitam dan Minos, itu akan tetap dilakukan oleh sebuah pulau yang mempunyai ketertarikan sedikitpun terhadapnya, menyerang wilayah pemuda ini. Lagi pula, alasan apa yang mereka miliki untuk menduduki dataran hitam? Akankah sebuah pulau yang tidak memiliki daratan di daratan berupaya menjajah suatu wilayah yang secara resmi berada di bawah kedaulatan negara merdeka? Mustahil, itu seperti ingin diserang oleh semua orang. Dan yang lebih buruk lagi, tidak ada tempat bagi mereka untuk membela diri. Negara-negara seperti Kerajaan Ombak, Kerajaan Cromwell, dan penguasa dataran hitam, Kerajaan Coklat, memiliki wilayah untuk menetap di benua tersebut. Tapi bagaimana dengan Pulau Batu? Paling-paling, mereka akan membuat kamp sementara di dalam wilayah musuh. Akibatnya, invasi apapun oleh kekuatan Pulau Batu sangat kecil kemungkinannya. Dan justru karena itulah, tempat itulah yang paling menarik bagi Minos untuk berbisnis. Selama dia berhubungan baik dengan beberapa kekuatan ini, dia bisa mengulur waktu. Setelah mendengar pertanyaan Minos, Ellen menghela nafas dan mulai berbicara. Ya, kami di sini karena tekanan dari kekuatan Pulau Batu lainnya. Bisnis kami terlalu menarik bagi sebagian besar dari mereka, dan banyak keluarga yang meminta informasi dan ingin menjalin ikatan dengan Anda. Ada orang yang mungkin ingin mencuri bisnis ini dari saya, seperti dealer barang Anda di Stony Island. Tapi kebanyakan hanya tertarik membeli produk Anda untuk dikonsumsi secara internal. Setelah Ellen mengatakan hal tersebut, Elena segera menyelesaikan kalimat temannya. Inilah kasus keluargaku.
Para tetua ingin membuat perjanjian denganmu agar kami bisa membeli makanan yang ditanam di dataran hitam, untuk dikonsumsi di antara anggota keluarga. Oh, menarik. Berapa banyak yang bersedia diberikan keluargamu untuk ini? Minos bertanya pada Elena yang cantik. Keluargaku bersedia membuat kesepakatan besar. Sepertinya kamu tertarik untuk melanjutkan ini. Jadi, berapa harganya? Minos kemudian terus menatap Elena yang mengenakan gaun yang menghargai keindahan payudaranya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, jika keluarga Anda bersedia memberikan beberapa teknik khusus dari profesi pandai besi, saya dapat menjual produk saya seharga 150% dari harga jual Ellen. Setelah mendengar ini, kilatan cahaya muncul di mata Elena. Teknik pandai besi, menurutku itu bisa dilakukan, tapi untuk apa kamu menginginkan teknik seperti itu? Tentu saja, ini untuk guild pandai besi di kotaku. Kami tidak memiliki banyak teknik tingkat biru dan tidak ada satupun teknik tingkat hitam. Jadi, mencapai hal ini sangat penting bagiku. Minos menjawab dengan tulus. Itu adalah bagian dari program pengembangan Black Plains. Mencapai teknik yang lebih baik dari profesi apapun sama saja dengan meningkatkan kualitas produk lokal. Dengan ini, wilayah Minos bisa mengandalkan sumber pendapatan lain selain pertanian. Begitu, tapi berapa banyak yang kita bicarakan? Dan klasifikasinya apa? Elena bertanya. Menurutnya, memberikan beberapa teknik dari keluarganya layak dilakukan jika itu berarti kesepakatan dengan dataran hitam. Mereka memiliki lebih dari 1000 teknik tingkat biru dan beberapa ratus teknik tingkat hitam. Atau lebih tepatnya, mereka memiliki banyak teknik berbeda, dan mereka memiliki setidaknya lusinan salinan untuk masing-masing. Teknik. Saya ingin 8 salinan teknik tingkat hitam yang berbeda dan 60 teknik tingkat biru yang berbeda. Dengan itu, kita akan dapat melakukan bisnis sesuai dengan biaya yang saya katakan sebelumnya. Minos menjawab setelah memikirkan masalah ini. Teknik kelas hitam sangat berharga di kekuatan regional manapun. Namun, kesepakatan yang diinginkan keluarga Nil dengan Minos melibatkan nilai yang jauh di atas harga teknik kelas hitam. Karena itu, dia tidak takut mengutarakan nilai-nilai tersebut. Semua ini, Ellen berpikir sendiri ketika dia melihat Elena dan Minos bernegosiasi. Itu tadi banyak sekali teknik untuk terlibat dalam suatu negosiasi, bahkan mempertimbangkan potensi kesepakatan ini. Tidakkah menurutmu ini keterlaluan? Elena memandang Minos dengan serius saat dia mencoba menawar. Bukankah kamu bilang kamu ingin memberikan teknik ini ke guildmu? Jangan bilang kamu berniat untuk menerapkan teknik kelas hitam untuk dipelajari publik. Tidak, teknik tingkat biru untuk guild, dan teknik tingkat hitam untuk pasukanku. Dia merespons dengan cepat, tidak repot-repot membahas jumlah yang disebutkan. Pasukan Minos membutuhkan pandai besi. Lagi pula, tidak menarik untuk membeli semua artefak di luar, bahkan dengan pandai besi kota kering. Lagi pula, para profesional ini juga harus menjual kepada masyarakat, jadi akan selalu ada yang menunggu. Namun, kekuatan militer akan membutuhkan sumber daya dengan kecepatan yang lebih tinggi dan tidak dapat bersaing dengan warga negara biasa. Dengan ini, Minos ingin menambahkan pandai besi ke dalam pasukannya, orang-orang yang hanya akan mengembangkan artefak untuknya. Sebagai imbalannya, orang-orang ini akan menerima teknik tingkat hitam, bukan teknik tingkat biru yang akan dia masukkan ke dalam guild. Tapi untuk saat ini, dia masih tidak bisa melakukan itu baik untuk pandai besi atau untuk profesi spiritual lainnya karena dia tidak memiliki teknik tingkat hitam itu. Seringkali akan lebih sulit untuk membuat seseorang seperti pandai besi atau alkemis melepaskan karir mereka yang menguntungkan sebagai wiraswasta tanpa hal-hal seperti itu. Untuk saat ini, para profesional dari Serikat Alkimia, ahli susunan, dan pandai besi kota kering semuanya menerima dukungan dari pemerintah setempat tetapi bukan merupakan karyawan langsung Minos. Mereka bahkan memberi preferensi pada tentara. Namun, tidak satupun dari mereka yang memproduksi hanya untuk steward muda, mendapatkan gaji tetap atau semacamnya. Minos telah menjanjikan kebebasan bagi para profesional ini, dan itulah yang mereka dapatkan. Namun, waktunya akan tiba ketika dia akan menawarkan kondisi yang lebih baik, tetapi dengan batasan tertentu. Dan untuk itu, dia membutuhkan teknik tingkat hitam. Sepertinya kamu tidak ingin bergantung pada pandai besi luar di masa depan, iya. Ellen berkata dengan suara rendah sambil melihat ke samping Minos. Baiklah, aku akan mengirim burung gagak ke keluargaku untuk mengetahui tawaranmu. Jika mereka menerima,
kita bisa membicarakannya lebih lanjut nanti. Elena menyelesaikannya dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Minos sepertinya tidak mau menurunkan jumlah yang diminta, jadi Elena hanya bisa diam dan menunggu apa yang dipikirkan keluarganya mengenai hal itu. Dan tepat setelah temannya selesai berbicara, Ellen segera kembali menjelaskan situasi di Pulau Batu kepada Minos. Dia dengan cepat mengatakan tentang masalah keluarga Allen, menekankan bahwa organisasi ini telah mengejarnya dengan ketat selama berbulan-bulan. Dia juga menjelaskan bagaimana dia bisa sampai sejauh ini tanpa meninggalkan jejak, meyakinkannya bahwa dia tidak akan ditemukan sekarang. Jadi, pengawalmu ada di Kerajaan Ombak. Akankah mereka datang ke sini, atau tetap di sana? Pemuda itu bertanya sambil menatap Ellen. Berbeda dengan Elena, dia berpakaian lebih hati-hati. Namun, dia tetap mudah tampil menonjol dengan tubuh indahnya, meski dengan pakaian yang tidak terlalu mencolok. Ellen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, karena itu akan terlalu berbahaya bagi mereka. Setidaknya dalam jangka pendek, itu tidak akan berhasil. Itu lebih baik, tapi berapa lama kalian berdua berniat untuk tinggal di sini? Dengan semua masalah ini, tidak baik jika kalian berdua kembali terlalu cepat. Mereka bisa menghitung waktu perjalanan dan mengetahui area tempat kalian berada selama ini, periode." Kamu benar. Kita mungkin harus tinggal di sini di kota kering selama beberapa bulan. Kamu tidak keberatan, kan? Ellen bertanya sambil tersenyum pada Minos. Dia tahu dia harus menghilang untuk sementara waktu, sehingga keluarga Allen akan salah paham bahwa Ellen telah meninggalkan bagian utara benua tengah. Jadi, mengingat dia telah meninggalkan Kerajaan Ombak dengan monster tahap keempat, dia dan Elena harus tinggal beberapa saat tanpa memberikan kabar setidaknya selama 8-12 bulan. Hanya setelah periode ini keduanya dapat kembali ke rumah masing-masing tanpa menarik perhatian. Bagaimanapun, ini kurang lebih adalah waktu untuk pergi dan kembali ke wilayah terdekat di utara benua tengah, berangkat dari ibu kota Kerajaan Ombak. Haha, kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau. Dia dengan santai berkata sambil melihat kedua wanita muda di depannya. Tapi sebentar lagi, aku harus pergi ke Kerajaan Ombak, jadi aku akan pergi sebentar. Oh, apakah kamu akan berbisnis di sana? Elena bertanya. Itu benar, aku harus mendapatkan teknik spiritual dari berbagai spesialisasi, serta susunan dan pil tingkat 2, yang tidak akan mudah ditemukan di Pulau Batu. Minos bisa mencoba membeli pedang tingkat menengah kelas 2 dengan keluarga Neil. Namun ada dua permasalahan yang membuatnya tidak memasukkan hal tersebut dalam perjanjian itu. Yang pertama adalah waktunya. Bahkan jika Minos memesannya dari keluarga Elena, butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai, dan saat itu, dia sudah berada di Kerajaan Ombak. Dan kedua, karena dia sudah pergi ke negara bagian ini untuk menjalankan bisnisnya. Jadi, pedangnya bisa dibeli langsung dari tempat yang akan dia lewati, menghindari wilayahnya terekspos. Kapan kamu berencana berangkat ke Kerajaan Ombak? Tanya Ellen tepat setelah Minos menjawab pertanyaan Elena. Paling lama dalam seminggu. Saya masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan sebelum melakukan perjalanan ini. Elena lalu menatapnya dan bertanya, "Dan menurutmu berapa lama perjalanan ini akan memakan waktu?" "Tidak terlalu lama, mungkin aku akan kembali kurang lebih 7 bulan lagi. Jika aku beruntung, aku mungkin bisa menghabiskan lebih sedikit waktu di sana." Dia menjawab setelah menghitung. Minos akan bepergian bersama Abi dengan monster wanita muda ini, tipe bumi, pada budidaya tahap keempat. Dengan demikian, perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar 10 hingga 15 minggu, mengingat mereka tidak akan melakukan perjalanan sekaligus, tanpa berhenti untuk berlatih. Selain itu, dia dan Abi akan memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan di Kerajaan Ombak, membeli semua sumber daya yang saat ini dibutuhkan Dataran Hitam dan yang akan datang dalam waktu dekat. Beberapa barang mungkin harus diproduksi, seperti yang terjadi pada pil yang dibeli Minos ketika dia melewati Old Stone, ibu kota Pulau Batu. Oleh karena itu, penguasa muda Dataran Hitam telah menyimpulkan bahwa waktu perjalanannya akan memakan waktu kurang lebih 7 bulan. Saya mengerti, itu bagus. Kami masih punya banyak waktu setelah Anda kembali untuk urusan lebih lanjut. Keputusan yang Anda buat sekarang, mungkin, sudah diterima oleh keluarga bangsawan pulau Batu ketika Anda kembali, komentar Ellen. Menggunakan burung gagak untuk mengirim pesan adalah cara yang sangat aman dan cepat untuk berkomunikasi secara regional. Namun,
negosiasi seperti yang dilakukan Minos bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan. Bagaimanapun, satu pihak akan selalu berusaha melakukan tawar-menawar dan mendapatkan keuntungan dari pihak lain. Oleh karena itu, Ellen tidak berpikir bahwa keputusan apapun akan diambil dengan cepat oleh kekuatan di tanah airnya. Selain itu, dia dan Elena tidak bisa begitu saja mengirimkan informasi apapun saat ini. Jika tidak, hal ini mungkin menimbulkan kecurigaan dari organisasi yang menyelidiki bisnis mereka. Setidaknya, mereka harus menunggu 1 atau 2 bulan, baru setelah itu mereka berdua akan mengirim burung gagak ke Pulau Batu. Minos mengeluarkan suara persetujuan. Setelah itu, ketiganya kembali membicarakan masalah Pulau Batu. Pada awalnya, Elena berbicara tentang keluarganya sendiri dan Ellen tentang masalah paling signifikan yang dia hadapi saat memperdagangkan barang-barang Minos. Namun, ada sisi positif yang terkait dengan kekuatan lain di wilayah tersebut. Banyak di antara mereka yang hanya sekedar ingin koneksi saja, tidak sampai-sampai mencoba menyaingi bisnis Ellen. Seperti halnya keluarga Olsen, kekuatan bangsawan dari Pulau Batu berfokus pada bisnis hotel. Jadi, keluarga Olsen ingin berbisnis dengan Kuya. Minos bertanya dengan kilatan di matanya. Ia tidak meremehkan potensi jaringan hotel mewah di benua ini. Lagi pula, meskipun hotel tidak menawarkan produk yang diperlukan untuk kehidupan di dunia spiritual, mereka menawarkan kenyamanan dan kualitas hidup. Seseorang dengan sedikit kristal mungkin menganggap tidak masuk akal bahwa seseorang menghabiskan ribuan kristal hanya untuk tarif harian sebuah hotel. Namun, bagi orang yang melakukan ini, jumlah sebesar itu pasti layak untuk dibayarkan. Masakan terbaik, kamar terbaik, layanan, barang-barang regional dengan kualitas terbaik, semua itu, dan banyak lagi adalah hal-hal yang memupuk keinginan orang-orang yang lebih kaya. Dan itulah gunanya kristal itu, bukan? Kualitas hidup. Orang-orang ini memiliki ratusan ribu kristal, terkadang jutaan, dan hanya menggunakan sebagian kecil untuk mengolahnya. Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan dengan sisanya? Berikan kepada orang miskin. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal seperti itu. Berinvestasi dalam sesuatu. Siapapun yang punya jutaan pasti sudah berinvestasi dan menghasilkan lebih banyak lagi. Yang tersisa hanyalah memperbaiki kondisi kehidupan mereka, dengan makanan, pakaian, artefak, perumahan, transportasi, dan banyak lagi yang lebih baik. Dan ketika orang seperti itu perlu bepergian, seperti yang dilakukan Minos dan Ruth selama turnamen spiritual, mereka pasti akan mencari layanan terbaik sesuai anggaran mereka. Seorang kultivator pasti bisa bermalam di tengah hujan di samping pohon. Tetapi jika dia memiliki kristal untuk menginap di hotel terbaik, lalu mengapa harus melalui situasi seperti itu? Oleh karena itu, pelayanan terkait hiburan dan kemudahan juga berpotensi memberdayakan suatu daerah. Suatu tempat dengan hotel, resort, klub malam, dan bahkan kasino yang bagus dapat menjadi daya tarik wisata, menjadikan kawasan tersebut lebih populer secara regional. Dan bagi orang-orang kaya dan kelas atas, yang penting di suatu tempat bukan hanya peluang bisnisnya, namun juga kualitas layanan yang ditawarkan. Hanya di daerah yang bisa menyeimbangkan keduanya, tokoh-tokoh terkemuka akan hidup dan membelanjakan dananya. Jadi, Minos sangat tertarik dengan kesepakatan dengan keluarga Olsen. Meskipun hal ini tidak akan berhasil dalam jangka pendek, hal seperti ini dapat berhasil dalam 2 hingga 4 tahun. Pada saat itu, dataran hitam akan semakin dekat untuk terbuka terhadap dunia, dan Minos pasti ingin wilayahnya memiliki tempat wisata. Ellen lalu berkata, dari apa yang kudengar dari analisku, keluarga Olsen melihat kesepakatan denganmu sebagai peluang untuk menjadi jaringan hotel terbesar di utara benua tengah. Oh, dia berseru kaget. Memiliki produk berkualitas tinggi di hotel mereka akan menjadi langkah maju yang besar. Dan setelah memikirkannya sebentar, Minos memutuskan apa yang harus dia lakukan. Saya tertarik untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Olsen. Anda dapat memberitahu mereka di masa depan bahwa kita dapat melakukan bisnis dengan biaya 200% dari biaya yang dibebankan untuk barang yang dijual di toko keluarga Nash. Saya akan memiliki persyaratan lain di masa depan, tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Ucapnya sambil memejamkan mata sejenak. Berurusan dengan kekuatan Pulau Batu ini dapat menghasilkan banyak kristal untuk Minos, bahkan lebih banyak daripada yang datang melalui Ellen. Namun, dia hanya bermaksud menempatkan sebagian produknya dalam perjanjian dengan organisasi tersebut.
Namun sebagian besar produksinya masih diperdagangkan melalui toko keluarga Nash. Hal itu dilakukan bukan hanya karena Minos dan Ellen adalah mitra, tetapi karena hal itu diperlukan. Pertama, karena daya tarik masyarakat dari Pulau Batu ke Dataran Hitam. Meski jumlahnya sedikit, para imigran ini tetap tiba di wilayah Minos hampir setiap hari. Dan kedua, karena keluarga-keluarga yang ingin dia ajak bernegosiasi tidak dapat mengonsumsi banyak produknya. Lagi pula, mereka akan mengonsumsi sumber daya ini secara internal, di antara keturunan langsung dan beberapa bawahan penting. Dengan begitu, permintaannya tidak akan tinggi, bahkan jika Minos membuat kesepakatan dengan semua keluarga bangsawan di negara bagian itu. Terakhir, barang-barang ini juga akan diperdagangkan melalui Ellen tanpa kontak antara Dataran Hitam dan kekuatan-kekuatan ini. Untuk ini, Sekutu Muda Minos akan menerima 1% bagian transaksi untuk biaya transportasi, pembayaran, dan keuntungannya sendiri. Oh, aku hampir lupa. Semua pembayaran keluarga bangsawan ini harus dilakukan dengan kristal kelas menengah. Jadi, jika mereka ingin membayar dengan kristal kelas rendah, jangan repot-repot bernegosiasi dengan mereka, kata Minos langsung. Dia menerima untuk membayar nilai tukar untuk saat ini karena kurangnya alternatif. Namun, dia tidak menyukai hal seperti itu, dan keluarga yang akan bernegosiasi dengannya harus menanggung biaya tersebut. Pada titik ini, posisi Minos lebih diuntungkan dibandingkan kekuatan-kekuatan ini, karena merekalah yang membutuhkan barang-barang di Dataran Hitam. Dan mendengar ini, Ellen mengangguk dan berkata, "Oke, setelah beberapa minggu di Dataran Hitam, saya akan mengirimkan informasi ini kepada bawahan saya, dan mereka akan memberitahu kekuatan ini." Dia tidak terkejut dengan tuntutan Minos. Ellen sudah mengira akan mendengar sesuatu seperti ini, dan dia memahami betul pentingnya menggunakan posisi seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, harga yang dikenakan oleh pemuda ini masih akan lebih murah dibandingkan dengan harga yang biasanya dibayarkan oleh kekuatan mulia untuk makanan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi. Setelah itu, Elena pun mengatakan hal serupa saat mereka akhirnya mengakhiri pertemuan mereka. Ellen pergi untuk berjalan-jalan keliling kota dan melihat perubahan lokal, sementara Elena memutuskan untuk tinggal dan berbicara lebih banyak dengan Minos. Setelah Ellen meninggalkan tempat itu, Elena berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, menatap pemuda di depannya. Sejak dia melihat Minos di Pulau Batu, dia telah naik beberapa level dan menjalani pembersihan spiritual. Karena itu, secara fisik, penguasa Dataran Hitam jauh lebih menarik bagi Elena. "Kamu sudah cukup berkembang," ya pikirnya sambil menilai dia. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya menanyakan sesuatu. "Gadis tadi, Abi, apa dia pacarmu?" Setelah mendengar ini, Minos tersenyum. Dia sudah bertanya-tanya mengapa wanita ini tetap tinggal, dan dia tidak mengecewakannya. "Kami bukan pasangan, tapi kami rukun." "Mengapa ada pertanyaan?" "Oh, benar, aku tidak tahu apakah dia berpikiran seperti itu. Cara dia memandangmu," komentar Elena, teringat gerak-gerik kecil Abi saat dia bersama Minos saat sarapan. Dia tampak hampir selaras dengan Minos, memperhatikannya erat dengan tatapan yang hanya dimiliki oleh sepasang kekasih. Dan sebagai wanita yang penuh perhatian, Elena tentu saja tidak melewatkan tanda-tanda seperti itu. Elena kemudian bangkit dari tempatnya dan berjalan mengitari meja yang memisahkannya dari Minos hingga akhirnya dia membalikkan kursinya ke samping dan duduk di pangkuannya. Dia kemudian mengatakan sesuatu dengan suara rendah di samping telinga kanannya. "Maukah dia berbagi denganmu sebentar?" Setelah itu Elena membuka kancing kemejanya sambil memperlihatkan payudara indahnya kepada Minos hingga akhirnya mereka berciuman. Memem gelombang. Elena memang kecantikan yang langka untuk ditemukan. Meskipun dia tidak memiliki ukuran terbaik di antara pasangan seks Minos, dia masih bisa dianggap sebagai salah satu yang paling cantik. Karena itu, seorang pemuda yang muda dan tidak tahu malu seperti penguasa ini mau tidak mau merasa senang dengan serangan Elena. Dan hubungannya dengan Abi, meski berjalan sangat baik, masih belum memenuhi semua kebutuhan fisik seorang dewasa muda di awal kehidupan seksnya. Dia mungkin senang dengan semua kemajuan yang telah dia capai, tapi ternyata tidak, bukan berarti dia tidak menginginkan sesuatu yang lebih. "Memem gelombang skillmu lebih bagus lagi ya," komentar Elena setelah memisahkan ciumannya dengan Minos. Dan saat melakukan itu, Minos mau tidak mau berhenti sejenak untuk menyentuh payudara indahnya, mendekatkan salah satunya ke mulutnya. "Ah gelombang,
Erangan terdengar di tempat itu sampai, setelah beberapa waktu, Elena berada di atas meja Minos sementara dia menghisapnya dengan kuat. Wanita muda itu berdandan, payudaranya menonjol keluar dari pakaiannya dan dia menatap langit-langit dengan wajahnya yang benar-benar memerah. Salah satu tangannya menyentuh payudara kirinya sementara tangan satunya lagi memijat rambut coklat Minos. Ah, gelombang kambing gelombang, muncrat. Pada saat itu, semburan cairan keluar dari adik perempuan Elena, membasahi sebagian mulut Minos saat dia meminum sebagian besar isinya. Dia kemudian membersihkan bibir bawahnya secara menyeluruh hingga tidak ada setetes pun yang tertinggal. Dan saat melakukan itu, Minos sudah bersiap melepas pakaiannya dan melanjutkan aktivitasnya ketika dia tiba-tiba berhenti. Sebaiknya aku tidak melakukan ini, pikiran ini terlintas di benaknya ketika pemuda ini merasa dia harus menahan diri untuk pertama kalinya. Pada titik ini, Minos tidak bisa tidak membayangkan betapa kecewanya Abi terhadapnya jika dia melanjutkan tindakan seperti itu tanpa berbicara dengannya. Jika dia berhubungan seks dengan Elena, itu akan sangat jelas terlihat oleh temannya. Namun, dengan berhenti di sini, masalah tersebut bisa dihindari. Tanda-tanda yang ditinggalkan oleh hubungan seks dapat menandai aura seorang kultivator selama berhari-hari hingga berminggu-minggu, tergantung pada intensitasnya. Namun auranya hanya bisa dirasakan pada level yang lebih tinggi dari level Minos dan Abi. Adapun aroma yang tertinggal, sesuatu yang bisa dirasakan temannya, tidak akan bertahan lebih dari sehari, bahkan untuk sesi S3 kilodetik liar sekalipun. Dan karena Minos baru bermain dengan Elena beberapa saat, sisa-sisa itu akan hilang saat dia bertemu Abi di kemudian hari. Elena akhirnya menyadari keterlambatan Minos dalam melakukan aksinya ketika dia akhirnya menatapnya dan melihatnya berdiri diam sementara salah satu tangannya berhenti membuka kancing kemejanya. "Kenapa kamu berhenti?" dia bertanya. "Kamu cantik sekali, Elena, dan kamu membuatku kehilangan akal sehatku sejenak. Aku ingin menidurimu, tapi aku tidak ingin merusak hubunganku dengan Abi." Oh, dia terkejut dengan pernyataan seperti itu. Elena cukup berpengalaman dalam hal ini, dan dia pernah melihat hal seperti itu terjadi pada pria tertentu. Tapi bukanlah hal yang aneh untuk memiliki pengendalian diri dalam situasi yang dialami Minos. Elena sangat percaya diri dengan penampilan dan keterampilannya di ranjang, jadi dia tertarik dengan perkembangan ini. "Sepertinya kamu menyukainya, dan dia pasti sangat cemburu. Benar kan?" dia bertanya. "Dia benar-benar posesif, jadi aku tidak bisa bertindak tanpa berpikir. Dan sebagai sahabatku, aku peduli dengan perasaannya," jelasnya sambil menutup bajunya. "Aku mengerti. Bagaimana kalau aku bergabung dengan kalian berdua nanti? Dengan begitu, dia akan menjadi bagian dari aksi, dan itu tidak akan menjadi masalah." Dia hanya menyarankan hal itu ketika Minos tertawa mendengar komentar ini. "Aku ingin sekali melakukan hal seperti itu, percayalah. Tapi itu pasti mustahil," ucapnya sambil memejamkan mata sejenak dan mencoba memvisualisasikan pemandangan tersebut. "Ini akan menarik." Elena lalu menghela nafas dan berkata dengan nada kalah. "Wah, jadi dia seperti itu. Hah, oke, jadi kami akan melakukannya setelah kamu bicara dengannya." Setelah itu, pemuda pirang itu meninggalkan kantor Minos, menuju kembali ke kediaman yang dia terima di rumah setempat. Dia tidak sepenuhnya merasa tidak puas. Lagi pula, Stuart muda bahkan pernah memaksanya sampai di sana. Dan mengingat fakta bahwa secara budaya banyak pria berkuasa terikat dengan beberapa wanita secara bersamaan, Elena tidak berpikir Abi akan sepenuhnya membatasinya. Hal seperti itu bisa saja berdampak sebaliknya yaitu memaksa sosok Minos menjauh. Dan Elena mengenal wanita seperti Abi. Secara umum, para wanita ini tidak melarang suami atau pacarnya untuk berkencan dengan orang lain, asalkan dibicarakan terlebih dahulu. Itu adalah kebiasaan budaya. Adapun Minos, setelah menghela nafas panjang memikirkan apa yang telah dia serahkan, dia segera kembali ke pekerjaan sehari-harinya. Malam tiba di kota kering, dan jalanan sudah kehilangan banyak pergerakan saat ini. Suasana setempat agak dingin ketika Minos akhirnya kembali dari sesi pelatihannya di kerajaan tata ruang sebelum Abi tiba di kediamannya. Stuart muda baru saja selesai mandi dan rambutnya masih basah ketika seorang wanita muda yang mengenakan pakaian tersembunyi muncul di kamarnya. Dia memiliki senyum manis di wajahnya ketika dia mendekati Minos dan memeluknya. Abi juga telah menyelesaikan sesi latihannya sebelum datang ke sini dan bersiap untuk tidur bersama temannya, seperti yang telah dia katakan akan dia lakukan sebelumnya.
Selamat malam, ucapnya sambil memeluknya, sudah bergerak untuk mencium bibirnya. Memem gelombang, saat mereka berciuman sejenak, gadis berambut biru itu dengan cepat melepas pakaiannya, tiba-tiba Minos menghentikannya. Abi, kita harus bicara. Ucapnya sambil berhenti menyentuh salah satu pantatnya dan mengusap pinggang ramping Abi. Kenapa kita tidak bicara lagi nanti? Dia menyarankan sambil membantunya melepaskan bajunya. Aku pikir kamu mungkin akan marah jika aku mengatakannya nanti. Apa maksudmu? Kali ini dia memandangnya lebih serius ketika mereka akhirnya duduk di tempat tidur Minos. Dia kemudian memegang salah satu tangannya dan berkata sambil menatap matanya, Abi, kamu kenal aku, dan kamu tahu aku bukan lelaki yang hanya mementingkan diri sendiri. Setelah mendengar komentar seperti itu, alis Abi menyatu saat dia perlahan memahami apa yang ingin dia katakan. Apakah kamu ingin berhubungan S3 kilodetik dengan salah satu dari keduanya? Yang mana, Elena? Abi kemudian terdiam sambil menatap Minos, sedikit tidak puas mendengar hal seperti itu. Saat dia melakukannya, dia mengusap rambutnya beberapa kali, dengan wajah dimiringkan dengan lembut. Abi sedang memikirkan semua ini, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa dia menghargai kenyataan bahwa dia datang untuk berbicara dengannya sebelum sesuatu terjadi. Wanita itu cantik, bahkan aku hampir tertarik padanya. Dia menghela nafas dalam hati, merasa bahwa dia tidak punya alasan untuk melarang Minos menuruti keinginannya. Abi lalu bertanya, bagaimana denganku? Maukah kamu meninggalkanku untuk bersamanya? Apakah ini yang kamu inginkan? Jadi, Minos Stuart, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Abi mengatakan ini dengan ekspresi tegas di wajahnya. Sejujurnya dia tidak punya maksud lain untuk dibicarakan, untuk mencoba menghentikan Minos melakukan sesuatu, jadi dia menggunakan dirinya sendiri. Dia sudah mengenalnya, dan mengingat kepribadiannya, mencoba memaksanya untuk tidak melakukan apa yang membuatnya bahagia bukanlah jawaban bagi mereka berdua. Di sisi lain, Abi ingin mengetahui apa yang ada dalam pikiran pemuda tersebut. Berbeda dengan wanita lain yang pernah berinteraksi dengan Minos, wanita muda ini tidak menjalani hubungan dengan santai. Dan melihat dan mendengar ini, Minos juga serius saat ini. Mengingat cara Abi berbicara dengannya, jelas bahwa dia menganggap Abi menganggapnya sebagai sosok yang dapat digantikan, bahwa jika ada sesuatu yang lebih baik terjadi, dia bisa saja tertinggal. Dan bagi hampir semua orang, itu merupakan penghinaan. Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti meninggalkan orang yang bersamaku untuk bersama orang lain, Abi. Apa menurutmu jika aku mendapat persetujuanmu? Aku akan segera keluar dari pintu itu dan pergi ke kamar Elena. Tentu saja tidak, aku sepenuhnya menghargai ruangmu. Selama kamu bersamaku, momen pribadi kita ini akan tetap ada, dan aku tidak akan mengabaikanmu. Ucapnya sambil mendekati wanita muda dengan kemeja setengah terbuka di depannya. Abi lalu bertanya, sedikit terguncang sambil mengikuti arah pandangan mata Minos. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Tentu. Saya tidak berjanji bahwa saya tidak akan tertarik pada orang lain, tetapi pada saat-saat tertentu, saya tidak akan memikirkan orang lain, dan yang ada hanya Anda dan saya. Ucapnya sambil memeluk pinggang Abi dan membawanya ke dadanya. Sebaiknya kamu tidak mengingkari janji ini. Dia berkata, sebelum menciumnya dengan penuh gairah, membiarkan dirinya terbawa suasana saat itu. Kini Abi merasa hangat, merasa aman dengan hubungan aneh yang ia alami dengan Minos. Dan perasaan itu pun memenuhi benak gadis muda ini, membuatnya semakin tertarik pada sosok Stuart muda. Memem gelombang, dan dengan cepat, mereka berdua telanjang, dengan dia berlutut di kaki tempat tidur sambil menjilat adik perempuan Abi dengan sungguh-sungguh. Wanita muda ini merangkak di tempat tidur sementara dia merasakan lidah agung Minos menjelajahi bagian intimnya, membuatnya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ah gelombang, lambat laun keduanya merasa puas, dengan Minos yang pertama-tama merawat pasangannya dengan baik dan kemudian Abi melakukan hal yang sama padanya. Setelah itu, mereka berdua berbaring di tempat tidur itu, berpelukan dan berkeringat, sambil saling memandang. Dia lalu berkata sambil memasang tatapan kotor di matanya. Kamu boleh tidur dengan Elena. Aku tidak akan keberatan asalkan tidak mengganggu waktu kita bersama. Benar-benar, tapi... Abi berkata ketika dia tiba-tiba berhenti untuk mengumpulkan keberanian, merasakan napasnya naik, ketika dia akhirnya melanjutkan. Tapi pertama-tama, aku ingin kamu bercinta denganku. Apakah kamu mau? Minos berbicara, merasa tercengang dengan keputusan teman mudanya.
Apakah dia mencoba menandai wilayah denganku? Dia pikir, Abi, kamu tidak perlu melakukan ini jika kamu tidak yakin. Hanya karena Elena ada di sini bukan berarti kamu harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia kemudian menggerakkan kepalanya untuk menyangkal. Tidak, aku menginginkanmu. Aku merasa siap mengambil langkah ini bersamamu. Menurutku aku lebih dari siap. Dia tersipu malu, merasa sangat malu sekarang. Setelah itu, Abi duduk di atas Stuart muda, sudah memegang tongkatnya dengan salah satu tangannya, mencoba memasukkan bagian Minos ke dalam tubuhnya. Namun, setelah menyadari hal ini, pemuda itu hanya tertawa ketika dia menghentikannya melakukan hal seperti itu. Dengan begitu, akan lebih sulit bagimu. Jadi, biarkan aku mendahuluimu. Setelah mengatakan itu, Minos dengan cepat menggeser posisinya bersama Abi, meninggalkannya terbaring di tempat tidur, ketika akhirnya dia memulai gerakannya. Dia menciumnya terlebih dahulu, dan kemudian dia terus menjilati tubuh wanita muda itu, dari telinga hingga adik perempuannya. Memem gelombang. Minos telah menstimulasi puting merah muda Abi sambil terus memijat zona sensitif seksual di tubuhnya dengan tangan terampilnya hingga dia cukup mempersiapkan tanah. Memem gelombang. Saat melakukan itu, dia akhirnya menempelkan tongkatnya ke celah Abi ketika dia berhenti sejenak dan menatap matanya. Kamu siap, mungkin sedikit sakit. Dan ketika Stuart muda mulai melakukan penetrasi ke tubuh temannya, Abi tidak merasakan sakit apapun. Faktanya, yang dia rasakan hanyalah kenikmatan yang luar biasa, jauh lebih besar daripada saat-saat dia bermain dengannya. Kemampuan bawaan wanita muda ini mencegahnya merasakan ketidaknyamanan seolah-olah dia ingin memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Gelombang. Dengan cepat, gerakan pinggul menjadi lebih intens saat suara tamparan daging akhirnya mulai bergema di tempat itu. Erangan surgawi Abi pun turut hadir, membentuk sebuah simfoni unik yang lambat laun menambah kegairahan Minos. Bersamaan dengan itu, energi kebiruan dan hampir tak terlihat menyelimuti bagian pribadi keduanya sementara pergerakan piston menjadi semakin intens. Abi gelombang kamu luar biasa gelombang aku belum pernah merasa seperti ini gelombang, pujinya sambil merasakan efek dari tubuh wanita muda ini selama sesi bercinta mereka. Memem gelombang, meskipun mereka melakukannya dengan intens, tidak bisa dikatakan bahwa mereka berdua bertingkah seperti binatang yang sedang kepanasan. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat dua kekasih mengalami momen terbaik mereka, dengan ekspresi kebahagiaan yang mustahil untuk disembunyikan. Saya berharap momen ini tidak pernah berakhir. Abi berpikir dalam hati saat dia merasakan hubungannya dengan Minos semakin intens. Memem gelombang. Setelah itu, keduanya berciuman dan bertukar posisi, bercinta selama beberapa jam, hingga akhirnya keduanya pun tertidur. Keduanya benar-benar kelelahan malam itu saat mereka mengambil langkah penting dalam hubungan mereka. Saat fajar di kota kering, sepasang kekasih terbangun dengan lebih bahagia dari hari sebelumnya, merasa lebih dekat satu sama lain. Abi senang dengan keputusannya untuk menyerahkan dirinya kepada Minos. Dia sepertinya telah meninggalkan topik tentang pria muda yang ingin terlibat dengan wanita lain di masa lalu. Selama waktunya bersamanya tidak dikorbankan atau dipaksa berbagi dengannya di tempat tidur, Abi akan baik-baik saja. Dan karena itu, bahkan setelah sarapan, di mana Elena hadir, tidak ada yang mengganggu suasana hati baik wanita muda ini. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya dan tampak seolah-olah semua beban di pundaknya telah dihilangkan. Akhirnya wanita lain yang hadir di ruangan itu pun menyadari perbedaan pada Abi, terutama Eda. Wanita berpengalaman ini telah menyadari hal ini saat dia melihat ekspresi wajah wanita mudanya. Namun, tidak ada yang terucap. Mereka hanya akan membicarakannya di lain waktu. Adapun yang lainnya, hanya Dilian yang tidak menyadarinya. Dia secara alami tidak tertarik dengan kehidupan seks tuan mudanya, dan dia juga tidak cukup bijaksana untuk melihat beberapa tanda. Bagaimanapun, sarapan berjalan dengan baik ketika akhirnya kelompok itu berpisah. Dengan sebagian besar dari mereka telah berangkat untuk melakukan pekerjaan rumah mereka dan Minos serta Elena berangkat bersama, ke bagian umum mansion. Kurasa aku bisa berasumsi dia tidak punya masalah jika kamu berkencan dengan orang lain, kan? Si pirang muda bertanya sambil tersenyum. Mau tak mau dia menyadari aroma wanita yang pekat di tubuh Minos. Itu lucu baginya, apakah dia ingin menggangguku dengan itu? Itu akan sangat lucu. Dia tidak tahu bahwa aku bahkan akan tidur dengannya jika dia tidak dibatasi.
pikir Elena dalam hati, dengan ekspresi nakal di wajahnya. Tidak akan ada masalah, komentar Minos merasa cukup puas untuk malam sebelumnya. Dia tidak mengira dia akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama Abi. Setidaknya tidak setelah apa yang dia bicarakan dengannya. Aku tidak mengerti pikiran wanita. Setelah itu, dia mengesampingkan topik itu dan kembali ke urusannya. Dia telah mengatur untuk pergi bersama Elena di lain waktu karena sekarang, Minos ingin menyelesaikan masalah terakhir dari latihan militer, yang akan diadakan besok. Setelah tengah hari, aku akan mampir ke apartemenmu. Sampai nanti, Minos memberitahunya. Hehe, aku akan menunggumu.